Masih bersama kami dalam program Talk Show malam ini, dan untuk segmen kedua kami mengundang partisipasi pemirsa di rumah untuk menghubungi kami. Silakan dengan telepon yang tertera di layar kaca Anda. Anda bisa bertanya bersama Dr. Hussein Ibrahim di sini yang merupakan anggota pemangku adat MAA terkait dengan seperti apa situs sejarah sebagai warisan peradaban budaya adat Aceh, ataupun ada hal-hal yang ingin dikritik mengenai situs sejarah yang ada di Aceh. Silakan saja Anda langsung melayangkan hal-hal yang ingin Anda sampaikan. Baik, saya kembali ke Dr. Hussein Ibrahim. Nah, ini Pak, ketika melihat bahwa berdirinya situs-situs sejarah, dan ini merupakan bahwa begitu banyak peninggalan yang ada di Aceh. Aceh kaya dengan sejarah, Aceh kaya dengan peninggalan-peninggalan terdahulu. Nah, mungkin dengan adanya situs ini kita melihat juga untuk saat ini masyarakat sepertinya kurang peduli, acuh tak acuh ini Pak melihat situs sejarah ini. Mungkin apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga untuk melestarikan situs sejarah ini sendiri? Ya, pertama sekali kita melihat memang kesadaran sejarah masyarakat Aceh itu masih kurang. Baik. Artinya bahwa kepedulian masyarakat terhadap benda peninggalan sejarah ini kurang, itu disebabkan karena banyak hal. Terutama sekali ya dari generasi muda. Jadi kesadaran sejarah itu tentu diawali oleh kesadaran akan waktu. Jadi banyak masyarakat kita yang tidak sadar bahwa sesuatu yang dihasilkan sekarang yang ada adalah dari produk masa lalu, terdahulu. Nah, ini yang tidak disadari. Baik. Jadi oleh karena itu perlu memberikan penerangan-penerangan, pencerahan terhadap generasi muda, terutama ya masyarakat kita yang putus sekolah. Ini juga perlu ada sosialisasi, termasuk juga sosialisasi daripada Undang-Undang Cagar Budaya itu sendiri. Jadi bagaimana tanggung jawab terhadap sebuah situs, bagaimana tanggung jawab terhadap benda cagar budaya, bagaimana tanggung jawab terhadap kawasan budaya yang ada di daerah kita. Nah, ini ya, kita tidak bisa menyalahkan ya siapapun. Artinya itu perlu sosialisasi. Baik. Padahal cagar budaya itu ada di sekitar kita. Tetapi karena kita tidak mengetahui, menganggap tidak penting, sehingga banyak yang rusak. Nah, seperti yang terjadi di kampung-kampung kita, ada masjid kuno yang memiliki nilai sejarah yang sangat penting, kemudian dibangun masjid baru dengan merobohkan masjid yang ada. Padahal itu sangat penting. Tapi karena ya pengetahuan masyarakat, pengetahuan orang kampung yang masih kurang, jadi ini perlu ada pemahaman-pemahaman. Jadi tidak cukup kalau hanya di sekolah, karena di sekolah pun yang diajarkan itu masih tidak banyak, sekali, Pak, ya? Masih sangat umum sekali. Sedangkan pengenalan terhadap budaya Aceh itu sendiri masih sangat kurang. Jadi oleh karena itu saya pikir ini perlu ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Jadi dalam hal ini pemerintah, dinas pendidikan, dan juga sampai ke desa-desa itu harus diberikan pemahaman. Baik, nah ini bisa dikatakan berbicara lagi tentang bagaimana terlebih dahulu untuk situs sejarah ini terdaftar. Ketika sudah terdaftar, maka masyarakat tidak akan lagi merobohkan misalnya, atau kan menghancur atau membangun yang lain. Iya. Baik, apakah ini juga menjadi solusinya ini Pak untuk mencatat semua yang ada di Aceh ini? Mungkin diawali dari setiap Gampo terlebih dahulu. Ya, memang harus diawali dari kampung itu sendiri, karena memang banyak benda cagar budaya itu juga terdapat di kampung-kampung, terutama ya masjid batu nisan yang memiliki nilai historis yang sangat penting. Tetapi ya seperti kita katakan tadi, karena pemahaman masyarakat tidak ada, kemudian ya pihak pemerintah juga tidak melakukan ya pencatatan yang teratur sehingga itu diketahui oleh masyarakat. Sehingga karena masyarakat tidak paham, misalnya ada batu nisan yang dijadikan sebagai alat untuk mengasah parang. Padahal itu ada di sekitar kita. Dan itu memiliki nilai penting. Artinya orang luar pun sudah datang ke tempat kita,
bukan hanya menulis skripsi, tapi ada yang melahirkan doktor pada batu nisan. Baik, baik. Nah, ini kan sebuah budaya yang sangat penting, ya sangat tinggi nilainya, tetapi bagi kita ini tidak bisa menghargai. Padahal itu adalah peninggalan sejarah yang sangat penting. Ya, sebuah peradaban bisa dinilai dari peninggalan-peninggalan sejarah yang masih tersisa. Walaupun mungkin ya tidak utuh lagi karena ada tantangan, baik tantangan alam ataupun tantangan dari manusia itu sendiri. Tapi yang sisa-sisanya itu harus diselamatkan, harus dilestarikan, harus dilindungi. Ya. Baik. Nah, bicara lagi tentang situs sejarah, mungkin bisa Pak jelaskan seperti apa situs sejarah yang tampak ataupun secara fisik ataupun juga yang tidak tampak. Mungkin ini ada pembagian-pembagiannya juga ini sebagai bentuk pemahaman juga pada masyarakat dan pemirsa di rumah ini, Pak. Ya, kalau kita melihat benda budaya itu sendiri ada yang benda, ada yang non benda. Kalau kita melihat secara keseluruhan apa yang dimaksudkan dengan wujud budaya itu sendiri. Jadi ada yang benda, ada yang non benda. Kalau yang benda itu bisa dilihat, bisa diraba itu langsung seperti masjid, batu nisan dan sebagainya. Sedangkan yang non benda ya termasuk misalnya ya adat istiadat, termasuk tarian dan sebagainya. Kan baru-baru ini juga sudah ditetapkan oleh pemerintah kita ada 7 macam yang ditetapkan sebagai hak paten daripada orang Aceh yang diusulkan sebagai budaya Aceh yang non benda. Non benda apa saja ini Pak? Kita mau tahu. Jadi ya termasuk ya misalnya ada sedati, misalnya itu sudah lama sekali, tapi yang baru-baru ini saya pikir termasuk rapai pase, rapai grempeng, kemudian makanan, termasuk ya kuah belangeng, termasuk kemama, dan beberapa tarian lainnya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hasil daripada budaya non benda dari Aceh. Jadi ini juga bisa mengangkat harkat dan martabat orang Aceh itu sendiri di mata dunia bahwa Aceh kaya dengan berbagai budaya, baik budaya benda ataupun non benda. Dan untuk Indonesia, Aceh ya mendapat prioritas dan ranking yang terbanyak kalau masalah non benda yang telah diusulkan kepada pemerintah. Oke, ketika sudah didaftarkan banyak sekali kebudayaan-kebudayaan baik itu benda dan non benda yang ada di Aceh gini Pak ya dibandingkan dengan di daerah-daerah lain. Nah, dan ini juga salah satunya melihat untuk saat ini yang mungkin sudah tidak ada lagi ataupun sudah sangat jarang yaitu rumah Aceh ini Pak. Nah, ini kan juga ada di satu kampung yang memang masih melestarikan bentuk rumah Aceh ini dan tidak menghancurkan ataupun dibangun rumah dengan model yang terkini ataupun yang sekarang. Ini juga salah satu bentuk kepedulian masyarakat kita terhadap budaya dan situs sejarah Aceh ini, Pak. Iya, saya pikir menyangkut dengan rumah Aceh yang penuh dengan berbagai filosofi, ini juga perlu dilestarikan. Nah, artinya apa? Masyarakat harus menjaganya supaya itu tetap lestari. Karena dalam rumah Aceh itu banyak mengandung makna, filosofi. Tetapi karena ya tantangan zaman sekarang, terutama generasi muda yang kurang paham, misalnya untuk membeli bahan bangunan itu ya mungkin jauh lebih mahal dibandingkan dengan membuat rumah dari semen atau dari bahan lainnya. Nah, ini juga satu tantangan. Jadi oleh karena itu saya pikir pemerintah juga harus turut campur tangan dalam pelestarian rumah Aceh. Ya bagaimana caranya? Ya misalnya ya supaya ya menyediakan papan misalnya dengan harga standar, dengan jangkauan oleh masyarakat. Tapi kalau terlalu mahal ya mungkin sulit. Kemudian saya pikir ini juga perlu dibuat sebuah perkampungan adat, dan ini sudah diusulkan oleh Majelis Adat Aceh. Jadi akan diupayakan ya perkampungan adat yang di sana terdapat rumah-rumah Aceh yang masih digunakan. Jadi ini merupakan wujud daripada perhatian pemerintah
khususnya Majelis Adat Aceh ini sudah mengupayakan. Baik. Nah, insya Allah ke depan ya program-program MA ini akan lebih menarik lagi sehingga mampu melestarikan adat istiadat yang ada di Aceh, termasuk melestarikan Rumoh Aceh itu sendiri. Baik, dan sebenarnya Rumoh Aceh ini merupakan identitas masyarakat Aceh. Ya. Bagaimana nilai filosofinya yang begitu banyak yang terdapat di Rumoh Aceh sendiri. Ya, Nah, mungkin ya. juga salah satunya bisa mengundang turis ini Pak ya, wisatawan untuk bisa melihat seperti apa sih Rumoh Adat Aceh ini. Ketika Ya. kita ingin berkunjung ke negara luar, kita juga melihat rumah-rumahnya ini Pak ya. Ya. Seperti di Jepang dengan rumah khas Jepangnya misalnya, ataupun di daerah lain dengan rumah khas sesuai dengan yang mereka. Dan itu masih ada dan masih digunakan oleh mereka. Mungkin untuk di Aceh ini juga masih sudah bergeser ini Pak ya. Selain juga memang rumah Aceh yang sempat dilanda tsunami, di setiap perkampungan juga rumah-rumah Aceh sudah hancur. Nah, mungkin juga ini ada perlunya upaya-upaya ke depan ini seperti yang Bapak katakan tadi, mungkin MAA juga punya program seperti ini. Ya, saya pikir memang harus ada program. Sebab generasi muda sekarang dia lebih menginginkan hal-hal yang praktis, yang mudah, tapi tidak tahu apa makna atau filosofi yang terkandung di dalamnya. Nah, misalnya ada istilah ya, Tid Lan Syahid, Rumoh Raya, Pintu Ubid. Baik. Kenapa ada istilah seperti itu? Bahwa Rumoh Aceh itu memang pintunya kecil. Ya, Tid Lan Syahid, Rumoh Raya, Pintu Ubid. Artinya ketika kita harus masuk ke rumah Aceh, kita harus penuh dengan adat istiadat. Baik. Jadi kita harus menghormati, menunduk. harus menunduk. Tetapi begitu masuk ke dalam, ternyata orang Aceh ini sangat terbuka. Baik. Artinya bukan hanya terbuka dalam hal adat istiadat, tapi juga dalam penerimaan tamu, dalam berdiskusi dan sebagainya, sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat dan nilai agama yang dianut oleh orang Aceh, itu ya dipersilakan. Tapi kalau melanggar, nah itu tertutup pintu bagi masyarakat untuk datang berkunjung. Jadi dalam hal ini ya sejarah sudah membuktikan bahwa masyarakat Aceh itu sangat terbuka. Jadi bisa menerima budaya luar dan bisa mengadopsi dan bisa melestarikan. Tetapi dalam kenyataan sekarang itu sudah menurun karena ya pelestariannya masih terbatas dan dimakan oleh berbagai kemajuan zaman. Ya, ini merupakan tantangan. Jadi kita perlu menerapkan ketahanan budaya Aceh supaya lebih kuat lagi. Baik. Nah, ternyata ingin tahu seperti apa masyarakat Aceh itu bisa dilihat dari filosofi di Rumoh Aceh itu sendiri ini Pak. Tadi dengan pintu ubidnya ini ternyata juga mengapa pintunya kecil ya, dan juga ternyata ada nilai-nilai yang perlu kita pelajari, dan mungkin juga generasi saat ini juga belum tahu ini Pak ya sebenarnya apa sih setiap makna. Nah, mungkin haruskah apa yang harus dilakukan, apakah dengan adanya dokumentasi, adanya sosialisasi, ataupun adanya pembukuan-pembukuan untuk hal-hal seperti ini Pak, agar tidak punah untuk kedepannya. Ya, saya pikir ini juga penting dalam upaya pelestarian. Jadi termasuk ya masing-masing daerah itu harus punya semacam museum misalnya, karena kita sangat kurang. Baik. Kalau di daerah orang bukan hanya setiap kabupaten kota ada museum, tapi setiap kecamatan pun itu Punya ada museum. Nah, ini kita yang tidak ada. Artinya apa? Bahwa warisan nilai-nilai ini, tempat penyimpanan ini yang tidak ada. Jadi kita lebih banyak berperan kadang-kadang pribadi atau masyarakat tertentu. Di pihak pemerintah sendiri yang masih kurang, termasuk kurang menyediakan tempat dan dana untuk kepentingan ini. Jadi persoalan budaya ini dia sangat rumit. Bagaimana caranya? Ya harus mendapat sokongan yang besar. Nah, sebenarnya untuk era tahun-tahun sekarang ini pemerintah secara nasional sudah banyak mengeluarkan anggaran untuk ya membuat pencatatan tentang kebudayaan daerah. Jadi ada pokok-pokok pikiran yang memang sekarang sedang disusun oleh pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia, dan nanti akan
akan digodok demikian rupa sehingga akan nampak sisi-sisi mana yang perlu dilestarikan, sehingga ya kebudayaan yang ada sebagai kekayaan khazanah bangsa itu tetap terpelihara dengan baik. Baik. Nah, walaupun tadi memang kita di Aceh sedikit sekali museum, dan tapi juga ada museum seperti Museum Aceh, dan yang terbaru sebagai peninggalan tsunami ada Museum Tsunami untuk masyarakat bisa melihat hal-hal yang berkaitan dengan tsunami yang pernah terjadi di Aceh. Nah, tapi untuk itu juga masyarakat sangat untuk mengunjungi museum itu sendiri juga tidak begitu antusias ini Pak ya. Mungkin ini apa sih yang menjadi kendala di masyarakat kita tidak seperti dengan di negara-negara lain ataupun di masyarakat lainnya ini? Ya, ini saya pikir juga termasuk masalah budaya, budaya masyarakat kita. Sepertinya masyarakat kita tidak mau tahu dengan seperti apa sebenarnya budaya orang Aceh. Ya, yang sebenarnya ini juga melalui sekolah itu bisa dilakukan hal seperti ini. Artinya murid itu harus dibawa ke sekolah. Jadi harus ada kerjasama dengan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, sekolah akan membawa anak ke museum atau ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Tapi yang anehnya malah ada guru sendiri yang tidak pernah membawa muridnya ke tempat bersejarah atau ke museum. Malah lebih condong membawa anak-anak ke tempat rekreasi. Ke pantai dan sebagainya. Ini perlu pengenalan yang lebih efektif. Jadi peran guru ini di sekolah sangat penting. Jadi seperti di luar orang sering membawa ke museum dan juga ke perguruan tinggi. Tapi di sini kita kan masih sangat jarang. Jadi lebih banyak membawa ke tempat-tempat rekreasi lainnya. Jadi ini hal seperti ini saya pikir perlu dirubah sehingga pengenalan dan kecintaan anak terhadap museum, terhadap benda peninggalan bersejarah itu benar-benar bisa dirasakan sehingga nanti bisa diambil manfaat yang lebih besar. Baik, nah ini kita sudah bicara bagaimana sebenarnya situs sejarah ini sendiri, cagar budaya dan lainnya yang tentunya mengandung nilai-nilai pendidikan, nilai agama, nilai sejarah dan juga nilai kebudayaan. Nah mungkin ada tidak manfaat lain dari peninggalan situs sejarah tersebut untuk digunakan pada masa sekarang ini Pak, dengan masa yang begitu penuh dengan teknologi yang bisa dikatakan juga tidak bisa, mau tidak mau kita memang harus menerima teknologi tersebut. Ya, saya pikir pemanfaatannya itu sangat besar. Di samping yang sudah kita sebutkan tadi, nilai agama, ya pendidikan, sejarah dan sebagainya, juga sangat penting adalah untuk pemanfaatan dalam rangka pariwisata. Nah, ini sangat penting. Artinya daerah-daerah luar itu sudah menjual ya benda peninggalan sejarah sebagai objek wisata yang menarik. Baik, yang bisa dikunjungi. Ya, yang bisa dikunjungi. Ya, misalnya untuk mengunjungi sebuah situs, sebuah makam, itu harus menunggu berjam-jam. Tapi di tempat kita ini, ya orang belum begitu paham bahwa ini sesuatu yang sangat bermanfaat. Jadi peninggalan sejarah dan purbakala itu penting untuk dimanfaatkan. Di samping untuk kepentingan ilmu pengetahuan juga adalah untuk kepentingan pariwisata. Baik. Jadi dalam dunia teknologi sekarang ya saya pikir sudah mudah, orang bisa mengakses di mana saja. Dan sudah banyak travel sekarang yang menjual ya objek-objek sejarah ini sebagai daya tarik. Sehingga banyak wisatawan yang datang ke negeri kita bukan hanya untuk melihat keindahan alam, tapi juga untuk melihat kebesaran daripada budaya Aceh itu sendiri. Ya, ini sangat penting dan itu merupakan sesuatu aset yang sangat besar untuk bukan hanya sekarang tapi juga untuk masa yang akan datang. Baik, nah sebenarnya inilah yang bisa kita jual ini Pak ya. Ini, situs sejarah ini yang bisa kita jual, kita tampakkan kepada masyarakat luar, dan nantinya ini juga bagaimana agen-agen travel untuk bisa menarik wisatawan dengan mengajak dan juga membawa mereka ke situs sejarah yang ada di Aceh. Memang yang ternyata Aceh juga sangat kaya dengan situs sejarah ini. Baik, ini juga menjadi hal yang sangat menarik untuk dibincangkan dan nanti kita akan lanjutkan lagi usai jeda berikut ini tetap bersama kami.